Shalom saudara-saudara, tetap semangat, amin. Firman Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Mari saudara-saudara, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena roh Allah yang ada dalam kita memampukan kita untuk tetap melayani Tuhan, tetap menjadi saksi yang dahsyat, bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sekali lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, tetap semangat, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, amin, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersyukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, selamanya. Kau baik bagiku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Everybody, hey,
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, buat selamanya. Oh, kasih-Mu bagiku buat selamanya. Haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Sempurna, tak berkesudahan, tiada terkira, tiada terhingga. Kasih-Mu, cinta dalam hidupku Tuhan. Haleluya, tiada yang lain. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Puji nama. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Oh, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, tiada yang lain. Oh, hanya Engkau, yes, yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu,
Thank you Lord. Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku yang mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, oh yang selalu dan selalu mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, Kau Allah kekuatanku, Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku damai setiap waktu. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Oh, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Oh Yesus, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
Yesusku, hanya Kau yang lain, tiada yang lain bagimu, Yesusku. Shalom, praise the Lord. Welcome once again this evening. Dan shalom, puji Tuhan, selamat datang sekali lagi pada malam hari ini. Well, are you excited? I'm excited because God's power, God's word will always bring us breakthroughs and blessing. Apakah saudara bersemangat? Karena saya sangat bersemangat sekali karena kuasa Tuhan, firman Tuhan akan selalu membawakan mujizat, terobosan, dan berkat bagi kita semua. And you know, I pray that you have enjoyed the praise and worship this evening. Dan saya berdoa saudara menikmati waktu pujian dan penyembahan malam hari ini. May the presence of God just come and minister to you and give you that which you need. Dan biarlah hadirat Allah turun dan melayani saudara dan memberikan apa yang dibutuhkan saudara. This evening we want to talk about Ignite Your Prayer Life Part 2. Dan hari ini kita akan bicara mengenai bangkitkan kehidupan doa saudara bagian yang kedua. But we all need to remember that God said He wants a fire always burning on the altar. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan mengatakan Dia ingin agar ada selalu api di atas mezbah tersebut. And last week we went through 3 points and I want to give you the 3 points again. Prayer must be a priority. Di mana minggu lalu saya memberikan kepada saudara ada 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah doa harus menjadi prioritas. Second point is you need a time of prayer. Dan juga poin yang kedua, saudara perlu waktu untuk berdoa. And third point is there is a place of prayer. Dan juga poin yang ketiga, ada tempat untuk berdoa. And the fourth point is so important, so you got to listen to it. Dan poin yang keempat adalah sangat penting sekali di mana saudara harus memperhatikan hal ini. Praying the Lord's Prayer. Yaitu kita berdoa, doa Bapa kami. And so the reference is in Matthew chapter 6 verse 9 through 13. Ya, referensinya di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. So the Lord's Prayer contains a deep concept. Jadi doa Bapa kami ini mengandung sebuah konsep yang mendalam, Meaning and revelation about prayer itself. yaitu memiliki makna dan juga pewahyuan yang mendalam tentang doa itu sendiri. So when you start praying, Jadi waktu saudara mulai berdoa, if you don't get a pattern of prayer, kalau saudara tidak memiliki sebuah pola dalam berdoa, you will not pray. maka saudara tidak akan mulai berdoa. The reason some of you don't pray is not because you are bad, Ya, sebab alasan mengapa saudara tidak berdoa bukan karena saudara orang yang buruk. because you don't make it a habit to pray. Ya, sederhananya saudara tidak menjadikan sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup untuk berdoa. Amen. And so, you know, in one incident, the disciples said to Jesus, Jadi dalam sebuah peristiwa, murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus, teach us to pray. ajar kami berdoa. And so Jesus gave them a prayer outline. Lalu kemudian Yesus memberikan kepada murid-muridnya sebuah kerangka atau garis besar doa. And you will see that it is divided into 6 categories. Saudara nantinya akan dapat melihat ini doa yang diajarkan oleh Yesus dibagi dalam 6 kategori. And it covers all the major categories of life. Dan doa yang diajarkan Yesus itu meliputi setiap kategori utama dalam kehidupan. So according to Matthew chapter 6 and verse 9, Jadi berdasarkan kitab Matius 6 ayat 9. it says here like this, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Di sini dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. So here God gives us the privilege to call him our Father. Dan Tuhan memberikan kepada kita hak istimewa untuk memanggilnya Bapa kita atau Bapa kami. Father is a term of intimacy. Karena sebutan Bapa itu memiliki istilah keintiman. In another word, God is close to you. Dengan kata lain, Allah itu dekat dengan saudara. Jesus didn't pray, oh great and mighty, omniscient, designer, outside the realm of time, you know. Ya, dan Yesus tidak berdoa kepada Tuhan itu, oh perancang yang maha tahu, yang sangat besar, yang sangat berkuasa sekali di luar daripada waktu. He didn't pray like that. He said, pray our Father. Dan Yesus tidak mengatakan hal-hal itu, dia mengatakan untuk memanggilnya Bapa kami. He said and taught us to pray and call
our Father. Dan Yesus mengajar kita dan memanggil kita untuk kita memanggil kepada Allah itu Bapa kami. Because He is our loving Father. Karena Dia adalah Bapa kita yang penuh dengan kasih. So what the Father wants is an intimate relationship with His children. Amin. Dan apa yang Allah Bapa inginkan adalah sebuah hubungan yang intim dengan setiap anak-anaknya. And you know, it is a privilege given to every child of God to call Him Abba Father. Ya, dan juga ada sebuah hak istimewa yang diberikan kepada setiap anak-anaknya untuk kita semua dapat memanggil Dia Abba Bapa. Then we begin to pray with adoration, praise and magnifying His name. Ya, lalu kita mulai berdoa dengan memuja, mengagungkan, memuji dan meninggikan namanya. And we don't start our prayer with give me Lord, give me Lord. Dan kita tidak mulai berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan berikanlah kepada saya, berikanlah kepada saya, berikanlah kepada saya. But instead the Bible tells us we must enter His gates with thanksgiving. Dan tetapi malahan Alkitab memberitahu kepada kita untuk masuk ke dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan nyanyian syukur. And His courts with praises. Dan juga ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Let me show you the scripture in Psalms 100 and verse 4. Dan saya berikan ayatnya di dalam kitab Mazmur 100 ayat 4. It says here, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Amen. Woo! Di sini dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. So every prayer should start with thanksgiving and praise. Jadi setiap doa itu harus diawali dengan ucapan syukur dan puji-pujian. We exalt His name above all Amen. names. Kita meninggikan nama di atas segala nama Tuhan di atas segala nama. At the same time, we begin to declare our faith by declaring who He is. Dan di saat yang bersamaan kita juga mulai menyatakan iman kita dengan menyatakan siapa Dia. And what His attributes. Dan apa yang menjadi atribut-atribut Allah. So the names of God reveals His attributes. Amin. Dan nama Allah itu menyingkapkan atributnya. And that should make us consider His greatness and majesty. Dan itu seharusnya membuat kita dapat melihat kebesaran dan kedahsyatannya. That is why He deserves all the reverence and honor. Dan oleh sebab itu bahwa Tuhan itu layak untuk menerima segala kehormatan dan penghargaan. So what is His name? Dan apa saja nama-nama Allah? Well, let me give you a list of His names today that you can begin to praise God with it. Ya, dan saya berikan kepada saudara nama daripada Allah supaya saudara mulai dapat memuji Tuhan dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jehovah Jireh, Itu Jehovah Jireh, the Lord who provides. yaitu Tuhan yang menyediakan. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, the Lord who is there. ya Tuhan yang hadir di situ. Jehovah Sidkenu, Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness. Tuhan kebenaran kita. Jehovah M. Kadesh, Jehovah Mkades, the Lord our sanctifier. ya Tuhan yang menguduskan kita. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, the Lord is our peace. Tuhan adalah damai sejahtera kita. Jehovah Rapha, Jehovah Rafa, the Lord who heals. yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Nissi, Jehovah Nisi, the Lord our banner. Tuhan adalah panji kita. He protects and delivers us. Dia melindungi dan melepaskan kita. Jehovah Rohi, Jehovah Rofi, the Lord our shepherd. Tuhan adalah gembala kita. This is just one example how you can begin your prayer to God. Ya, ini adalah salah satu contoh di mana saudara bisa memulai doa saudara kepada Allah. God is pleased when we exalt and adore Him. Karena Tuhan itu sangat senang saat kita semua memuji dan meninggikan Dia. At the same time, He helped us turn our attention away from ourselves. Dan di saat yang bersamaan hal itu menolong kita untuk mengubah perhatian kita dari diri kita sendiri. And focus to our Heavenly Father. Ya, dan fokus pusat perhatian kita kepada Bapa kita di sorga. So I want to encourage you, do it every day in your life. Dan saya ingin mendorong saudara-saudara melakukan hal ini setiap hari dalam kehidupan saudara. It means get up the next day and do it again, the next day and do it again. Ya, artinya saudara melakukan hari ini, kemudian besok bangun lagi dan melakukan lagi dan kemudian melakukan lagi. Build your prayer life on a daily basis
beginning with praise and adoration to Him alone. Ya, di mana saudara membangun kehidupan saudara di setiap hari diawali dengan pujian dan pengagungan kepada Tuhan saja. Another example is like this: Lord, I hallow your name. Dan sebagai contoh lainnya adalah Tuhan, saya mengagungkan namamu. I praise you. Dan saya memujimu. I praise you. Dan saya memujimu. So enter into His courts with praises and thanksgiving. Dan saya masuk dalam pintu gerbangmu dengan ucapan syukur dan puji-pujian. And and you can continue on and on. Dan saudara kemudian bisa terus melanjutkan. So just in case if you can't remember like Jehovah Shammah, Ya, sebagai contoh kalau saudara tidak bisa ingat Jehovah Shammah, Jehovah Sidkenu, ya, Jehovah Sidkenu, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, and all God's Hebrew name, dan nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani. don't worry about it. Dan saudara jangan khawatir, tidak perlu khawatir mengenai hal itu. All you need to do is remember His attributes and magnify Him. Amin. Yang saudara perlu ingat adalah saudara ingat atribut daripada Allah dan mengagungkan Dia. There's also name above every name for us to exalt. Dan ada juga nama di atas segala nama yang harus kita tinggikan. And of course you know already that is the name of Jesus. Amin. Dan saudara tahu nama itu adalah nama Yesus. So you can start like this: I hallow the name of Jesus, Lalu kita bisa mulai seperti ini, saya meninggikan nama Yesus. and all heaven says, all hail King Jesus. Dan segenap surga itu mengatakan ditinggikanlah nama Yesus. All hail the power of Jesus' name. Dan segala surga itu meninggikan kuasa nama Yesus. Let angels bow down and worship Him. Dan biarlah para malaikat sujud menyembah Dia. All people bow down and prostrate before Him. Dan segala umat manusia itu sujud menyembah Dia. Crown Him Lord of all. Crown Him with many crowns. Memahkotai Dia dengan Tuhan di atas segala Tuhan, dan memahkotai Dia dengan banyak mahkota. So the first few minutes of your prayer life, Jadi saat-saat pertama di dalam kehidupan doa saudara, you just start praising and thanking God. di mana saudara mulai memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Thank you God. Thank you Father. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih Bapa. Thank you for your grace and mercy. Dan terima kasih untuk anugerah kasih karunia dan belas kasih-Mu. Thank you for my family. Terima kasih untuk keluarga saya. Oh, thank you for your goodness and salvation. Dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan keselamatan. Lord, thank you that you are my healer. Dan Tuhan, saya mengucap syukur Engkaulah penyembuh saya. You are my provider. Hallelujah. I praise you, Lord. Engkaulah penyedia bagi kehidupan saya. Haleluya. Dan saya memuji-Mu Tuhan. Glory to God. Glory to God. Amin. Dan dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah And I Tuhan. will praise you and I will praise you. Dan saya akan memuji-Mu dan akan memuji-Mu. And I will praise you, Lord. Dan saya akan memuji-Mu Tuhan. Just begin to adore Him that gets the heaven open unto you. Ya, jadi mulailah untuk memuji dan mengagungkan Dia, membuka pintu surga bagi saudara. Can clean your spirits out. Yang saudara membersihkan roh saudara. Sweep the ashes out. Dan saudara menyucikan roh saudara, mengeluarkan segala kekotoran. Keep the fire burning. Lalu saudara membuat api itu tetap menyala-nyala. And then now you can move to the second point. Lalu kemudian saudara bisa berlanjut kepada hal yang berikutnya. This is the most important of the Lord's Prayer, Dan ini adalah bagian yang terutama di dalam doa Bapa kami. where it establishes your priorities. Dan ini akan membangun prioritas saudara. So according to Matthew 6 verse 10, Di dalam kitab Matius 6 ayat 10. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amin. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. So our priority must be His kingdom. Amin. Prioritas kita haruslah kerajaannya. And so again, one more time, in Matthew chapter 6 and verse 33, it says like this. Dan juga di dalam kitab Matius 6 ayat 33 di sini dikatakan, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. amin. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kingdom purpose first. Jadi tujuan kerajaan Allah terlebih dahulu. Your kingdom come, thy will be Ya, done. kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah. So you really need to pray for the advancement of God's kingdom.
Jadi saudara perlu berdoa untuk perluasan daripada kerajaan Allah. That should be the utmost important thing to do for us. Dan itu seharusnya menjadi hal yang utama bagi kita untuk kita lakukan. So praying for the kingdom includes prayer for salvation of souls. Jadi berdoa bagi kerajaan Allah itu meliputi juga berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Praying for Christians who go through challenges. Dan berdoa bagi orang-orang Kristen yang melewati tantangan-tantangan. Praying for the gospel of Jesus Christ to penetrate into the nations of the world. Dan berdoa agar Injil daripada Yesus Kristus itu masuk ke dalam bangsa-bangsa di seluruh dunia. Praying for preservation, protection of Christians all around the world. Ya, berdoa untuk perlindungan dan penjagaan dari seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Also pray that His kingdom and His will be done in every area of your lives. Dan juga berdoa agar kerajaannya dan kehendaknya terjadi di setiap bagian kehidupan saudara. In your ministry, in your family, upon your children. Di dalam pelayanan saudara, dalam keluarga saudara, dan juga di atas anak-anak saudara. Your loved ones, your work life, and the list goes on and on. Ya, dan bagi orang-orang yang saudara kasihi, bagi pekerjaan saudara dan yang lain-lain. Remember, not your will. Tetapi ingatlah, bukan keinginan atau kehendak saudara, or your wants, ataupun juga kemauan saudara. but you must be in line with His will. Tetapi saudara itu harus sejalan selaras dengan kehendak Allah. Not your agenda, Bukan agenda saudara, but the kingdom's agenda or God's agenda. tetapi agenda kerajaan Allah atau agendanya Tuhan. For example, you can start praying for your children to start growing up. Ya, sebagai contoh, saudara dapat berdoa bagi anak-anak saudara yang mulai bertumbuh. Like this. Ya, contohnya adalah seperti ini. Lord, I pray that you will order their steps. Dan Tuhan, saya berdoa biarlah Engkau sendiri yang memimpin langkah-langkah mereka. I pray that not their will, Saya berdoa bukanlah kehendak anak-anak saya, but thy will be done. tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Lord, your word says you have a plan for my children Dan Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memiliki rancangan untuk anak-anak saya. because you knew them before they were formed in their mother's womb. Karena Engkau telah mengenal mereka sebelum mereka dijadikan atau dibentuk di dalam kandungan ibu mereka. Put them at the altar. Dan saudara menaruh anak-anak saudara di dalam mezbah Tuhan. Pray for them that what God wants them to be Dan berdoa bagi mereka apa yang Tuhan inginkan untuk mereka menjadi. and not your wants. Dan bukan keinginan saudara sendiri. This is the same when you pray for anything in your lives. Dan hal ini juga berlaku sama dengan segala hal yang saudara doakan di dalam kehidupan saudara. So this is how you train yourself to pray His will. Dan beginilah saudara melatih diri saudara untuk berdoa selaras dengan kehendak Allah. God has a plan and agenda in every area of your Dan lives. Tuhan memiliki rancangan, rencana, dan agenda di dalam setiap bagian kehidupan saudara. Your responsibility is to pray Dan tanggung jawab saudara adalah untuk berdoa. and ensure only His will, His plan, His agenda is established. Dan memastikan bahwa hanya kehendak Allah, rencananya Dia, dan agendanya Allah yang dibangun dan terjadi. So that your life, your family, your church, your nation may walk in His will. Ya, sehingga kehidupan saudara, keluarga saudara, dan bangsa saudara, gereja saudara juga berjalan di dalam kehendak Allah. The next one it says in Matthew chapter 6 and verse 11. Dan ayat berikutnya di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-11. Give us this day our daily bread. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. This is praying about your provision Dan ini berdoa mengenai pencukupan saudara. by prayer and supplication. Ya, di dalam doa dan dengan permohonan, We present our request to God. kita membawa permohonan kita kepada Allah. The word of God is our strong reason in prayer. Karena firman Tuhan adalah alasan kuat kita dalam berdoa. So this is how we can pray like this. Dan seperti ini kita dapat berdoa. God, I thank you that I am the head and not the tail. Dan Tuhan, saya mengucap syukur bahwa saya adalah kepala dan bukan ekor. I thank you, Father, that you promise that you will supply all my needs according to your riches in glory. Dan Bapa, saya mengucap syukur bahwa Engkau berjanji bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan saya menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Lord, I thank you
that in my coming in and my going out, I am blessed. Dan Tuhan, saya mengucap syukur di dalam keluar dan masuk saya diberkati. Lord, I thank you that you will increase me in my job. Dan Tuhan, saya mengucap syukur Engkau akan meningkatkan saya di dalam pekerjaan saya, Even in my career and my businesses. juga di dalam karir dan dalam usaha saya. I thank you, Lord, that you are my good shepherd, Dan saya mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah gembala saya yang baik. and I shall not be in want. Dan saya tidak akan kekurangan. So I thank you today. I am blessed to be a blessing. Amin. Dan saya mengucap syukur hari ini saya diberkati untuk menjadi berkat. I thank you, Lord, that you have put your favor on me. Dan saya mengucap syukur Tuhan, Engkau menaruh perkenananmu di atas hidupan saya. You have your own way of blessing me, Lord. Dan Engkau memiliki caramu sendiri untuk memberkati saya, Tuhan. And I will not limit you. Dan saya tidak akan membatasimu. You did it yesterday. Engkau telah melakukannya di hari kemarin. You will do it every day. Maka Engkau akan melakukannya setiap hari. Blessed be the name of the Lord. Dan diberkatilah nama Tuhan. Listen, God's people. Jadi dengarkan, perhatikan umat Allah. Because God is our provider. Karena Tuhan itu adalah pemelihara, pencukup kita. And He said, ask me for your daily bread. Dan Tuhan mengatakan untuk meminta kepada Dia makanan kami yang secukupnya. That is your provision. Itu bicara mengenai pencukupan dalam hidup saudara. You also need to remember the daily bread isn't merely bread of this day. Ya, jadi saudara juga harus memahami perkataan daily bread atau roti setiap hari atau makanan dalam pengertian hari ini. So what made us come alive was the life God breathed in us. Dan apa yang membuat kita atau membuat kita hidup adalah kehidupan Allah yang diberikan kepada kita. So what we need more than food to sustain us. Artinya apa yang kita perlukan adalah lebih dari sekedar makanan untuk bisa menjaga kita. We need the very word of God as our life-giving source for our souls. Ya, kita memerlukan firman Tuhan sebagai sumber yang memberi kehidupan bagi jiwa kita. As everybody knows that in Matthew chapter 4 verse 4 it says like this. Dan seperti yang setiap orang telah ketahui di dalam Matius 4 ayat 4. And man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Jadi dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. God's word, the scripture, Jadi firman Allah itu ayat-ayatnya is life-giving and life-sustaining. adalah yang memberikan kehidupan dan menopang kehidupan. And Jesus said in John 6 verse 63, Dan Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes 6 ayat 63. it is the spirit that gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wow, awesome word of God. I am so blessed. Dan ayat yang luar biasa dan saya sangat diberkati sekali. The next one is Matthew 6 verse 12a. Lalu yang berikutnya adalah di dalam Matius 6 ayat 12 bagian A. And forgive us our debts. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. And forgive us our debts. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. We must learn to acknowledge and receive the mercies of God. Kita harus belajar untuk mengakui dan menerima belas kasih Allah. And as we look into the scripture in Lamentation chapter 3 verse 22 tells us that it is the mercies of God that keep us alive. Ya, dan juga di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 di situ dikatakan bahwa adalah belas kasih Allah yang menjaga kita tetap hidup. Can you understand the mercies of God that keeps us alive? Ya, dapatkah saudara pahami di sini dikatakan bahwa belas kasih Allah lah yang dapat membuat kita tetap hidup. Let us look in Lamentation 3:22. Kita lihat di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22. It says here, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassion fails not. Ya, amin. Ratapan 3 ayat 22 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. So you can pray like this. Jadi saudara kemudian bisa berdoa seperti ini. God, forgive my Dan words, Tuhan ampunilah ucapan perkataan saya. my sin of omission, Dosa karena kelalaian saya. sins of commission, Ataupun dosa yang saya disengaja. things
that I should have done but didn't do. Ya, hal-hal yang seharusnya saya lakukan tetapi tidak saya lakukan. Also things that I do that I should not have done. Dan hal-hal yang saya lakukan yang seharusnya tidak saya lakukan. Of course, you can be more specific in that prayer and all that way. I'm just giving you a general prayer. Ya, tentu saja saudara harus lebih spesifik lagi di dalam apa yang saudara ucapkan. Ini secara umum. You can also pray like this. Dan saudara juga bisa berdoa seperti ini. Cleanse me, Lord. Sucikanlah saya Tuhan. Forgive me for the lust of flesh, Dan ampunilah akan hawa nafsu kedagingan saya. the lust of the eyes, Yaitu hawa nafsu mata saya. the pride of life. Dan juga keangkuhan hidup saya. And create in me a clean heart, O Lord. Dan ciptakanlah di dalam saya sebuah hati yang bersih Tuhan. Oh Father, Ya Bapa. and I thank you for the freedom of the Dan cross, saya mengucap syukur untuk kebebasan, untuk kemerdekaan dari salib. the blood and the power of Jesus' name Yaitu darah dan nama daripada Yesus Kristus. to cleanse me and sanctify me. Untuk menyucikan saya dan menguduskan saya. Also, you don't forget there is a second part to Matthew 6 verse 12. Dan juga saudara jangan lupa ada bagian kedua dari ayat Matius 6 ayat 12, bagian yang kedua. Remember the first part say, and forgive us our debts. And the second part is, as we forgive our debtors. Dan ingatlah di mana Matius 6 ayat 12 bagian yang pertama, ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu bagian yang berikutnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. When you ask God to forgive you, Waktu saudara meminta kepada Tuhan untuk mengampuni saudara, you also need to ask yourself, have I forgiven other people who have wronged me? lalu saudara juga harus tanyakan kepada diri saudara sendiri, apakah saya telah mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada saya? Since all of us sin daily, Ya, karena setiap daripada kita ini berdosa, melakukan dosa setiap hari. we can find strength to forgive others because God forgave us. Kita dapat mencari kekuatan untuk dapat mengampuni orang lain karena Allah telah mengampuni kita. Jesus is telling us to forgive Dan Yesus memberitahu kepada kita untuk mengampuni and ask for forgiveness each day dan meminta pengampunan setiap hari. so that nothing will hinder our fellowship with Him, with our holy God. Dan sehingga tidak ada yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Dia, dengan Allah yang kudus. Amen, amen. Amen. So the next one is this. In Matthew 6 verse 13a. Lalu hal yang berikutnya kita lihat di dalam Matius 6 ayat 13 bagian A atau yang pertama. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Do you want to know why you can't overcome temptation? Saudara ingin tahu kenapa saudara tidak bisa menang mengatasi godaan? When the disciples were sleeping, Waktu murid-muridnya sedang tidur, Jesus said in Matthew 21 verse 41, Yesus mengatakan di dalam Matius 26 ayat 41. watch and pray lest you enter into temptation. Ya, Matius 26 ayat 41 Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. The reason that you can't overcome temptation Ya, sebab mengapa saudara tidak bisa menang mengatasi godaan-godaan? is that you lack power that only comes through prayer. Ya, karena saudara tidak memiliki kuasa yang hanya bisa datang melalui doa. So now you see that is why you really need to pray. Amin. Dan sebab itu saudara sekarang dapat melihat itulah saudara perlu sungguh-sungguh berdoa. Here we pray for divine protection. Dan di sini kita berdoa untuk perlindungan yang ilahi. We cover ourselves with the blood of Jesus. Ya, kita menutup bungkus diri kita dengan darah Yesus. Prayer is the key to spiritual and physical protection. Karena doa adalah kunci untuk perlindungan rohani dan juga jasmani. We need to ask the Holy Spirit always to guide us, Dan kita harus selalu meminta kepada Roh Kudus untuk senantiasa membimbing kita. especially in our day-to-day affairs, Dan terutama di dalam hal-hal setiap hari dalam hidupan kita. and to save us from the trap and the temptation of the evil one or the devil. Ya, dan juga untuk meminta kepada Roh Kudus untuk menyelamatkan kita dari jebakan ataupun godaan-godaan iblis. Well, this is a prayer to be delivered from all evil. Inilah di mana doa ini adalah untuk kita bisa dibebaskan dari segala hal yang jahat. And not only our sins, Dan bukan hanya dari dosa kita, but from these consequences dan juga dari konsekuensinya.
and from the power of Satan in all its form. Dan juga dari kuasa iblis atau kuasa setan dan segala macam bentuk-bentuknya. So this is how you pray in Luke 10:19. Di dalam kitab Lukas 10 ayat 19 saudara dapat berdoa. Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing by any means shall hurt you. Amin. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan di atas dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. And so you really need to put on the whole armor of God in Ephesians chapter 6. Ya, di mana saudara perlu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 6. So you begin to speak in the name of Jesus to the power of hell. Jadi saudara mulai mengucapkan di dalam nama Yesus dan ditujukan kepada setiap kuasa-kuasa neraka That always try to come and steal, kill, and destroy. yang kuasa neraka yang coba datang untuk membunuh, menghancurkan dan membinasakan. So what you do is you bind them, Dan apa yang saudara lakukan? Saudara mengikat setiap kuasa-kuasa tersebut plead the blood of Jesus over them, dan melepaskan darah Yesus di atas semua kuasa tersebut ask the power of the Holy Spirit to deliver you from evil dan meminta kuasa daripada Roh Kudus untuk melepaskan saudara dari segala yang jahat. and to keep you out of temptation. Ya, dan juga untuk menjaga saudara, membuat saudara keluar dari godaan-godaan. May we pray every day Dan biarlah kita berdoa setiap hari to be victorious over the power of this dark world dan untuk menjadi menang terhadap kuasa dari dunia yang gelap ini. and against the spiritual forces of evil in the heavenly Ya, realms. dan juga melawan setiap kuasa-kuasa yang dari yang jahat di alam rohani. So at this point here, you have already covered every major category of life. Dan sampai titik ini saudara sudah mencangkup beberapa kategori utama dalam kehidupan. Now you need to notice that you end your prayer like how you started. Dan saudara dapat perhatikan saudara mengakhiri doa saudara seperti saudara memulai doa saudara. And so according to Matthew chapter 6 and verse 13b, Dan menurut kitab Matius 6 ayat 13 bagian B. for thine is thy kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Amen. Matius 6 ayat 13b. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. At the start of your prayer, Dan di awal doa saudara, we glorify God the Father. kita memuliakan Allah Bapa. And we conclude by giving Him all the honor and glory. Dan kita juga menyimpulkan dengan memberikan kepada Dia segala kehormatan dan segala kemuliaan. This is how we do it. Father God, I thank you that you are in control over everything. Dan Allah Bapa, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengendalikan segala sesuatunya. I want to praise you for all that you have done and you are doing in my life. Dan saya memujimu Tuhan akan apa yang telah Engkau perbuat dan sedang lakukan dalam hidupan saya. And I give you all the glory, Lord. Dan saya memberikan Engkau segala kemuliaan Tuhan. And suddenly, explosions of miracle, explosions of peace, because you have established that day. Amin. Dan tiba-tiba juga ledakan mujizat dan ledakan daripada damai sejahtera itu terjadi. Karena saudara telah membangun hari itu bagi saudara. His kingdom, His power, Dan kuasanya dan kerajaannya. and the priority is set for your life. Dan prioritas terhadap Tuhan telah ditetapkan dalam kehidupan saudara. So not only is there the priority Dan bukan hanya ada prioritas and the place and the time dan juga waktu dan juga tempat and pattern of prayer, dan pola berdoa. I also believe the next point is important. Dan saya percaya poin yang berikut ini juga sangat penting. So point number 5, pray out loud. Jadi poin yang kelima adalah berdoa dengan suara yang keras. Well, you might say, Ya, saudara bisa aja berkata, I believe the Lord knows what's in my heart. saya percaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saya. So I do not need to cry out loud to Him. Jadi saya tidak perlu bersuara keras, berseru keras kepada Tuhan. God knows everything. Dan Tuhan tahu segala sesuatunya. So I will just meditate prayer in my heart. Jadi saya hanya merenungkan doa-doa saya dalam hati saja. And that should be good enough. Dan itu sudah cukup kok.
Well, I understand that. Ya, saya mengerti apa yang saudara katakan. But nowhere in the Bible tells us that you meditate a prayer. Tapi tidak ada satupun di dalam Alkitab dikatakan bahwa saudara itu perlu untuk merenungkan doa saudara. So in Luke chapter 11 verse 2a, Jadi dalam kitab Lukas 11 ayat 2 bagian yang pertama, bagian A. and he said unto them, when you pray, Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa. did he say when you meditate in your heart? Dan apakah Tuhan mengatakan waktu saudara merenungkan doa saudara dalam hati saudara? Or think for yourself? Atau berpikir dalam hati saudara? No, he said that when you pray. Ya, Tuhan tidak mengatakan hal itu. Tuhan mengatakan waktu engkau berdoa, apabila engkau berdoa. He's saying that pray out loud. Ya, dengan kata lain Yesus mengatakan waktu engkau berdoa artinya waktu engkau mengucapkan dengan suara yang cukup lantang. As you and I know that very often Jesus went to solitary place, he prayed out loud. Dan seperti yang saudara ketahui, Yesus seringkali berdoa, pergi ke tempat yang sunyi dan dia berseru dengan lantang. So because when you begin to do that, Karena waktu saudara mulai melakukan hal itu, you will be serious about it. saudara akan mulai serius terhadap hal itu. If you just meditate in your heart, Karena jika saudara hanya merenungkannya dalam hati saudara, you can easily get distracted. saudara dapat dengan mudah terganggu. That's why we have to go to a private place Oleh sebab itu waktu kita berdoa kita harus pergi ke tempat yang sunyi. and then begin to pray out loud. Dan kemudian disitulah kita mulai berdoa dengan suara yang cukup keras. The Bible tells us that because faith come by hearing and hearing by the word of God. Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Especially when it comes out of your mouth. Terutama waktu itu keluar dari mulut saudara, diucapkan oleh mulut saudara. Hallelujah. Jesus knew that his authority Dan Yesus tahu bahwa otoritasnya and message came out through prayer ya, dan juga perkataannya dan otoritas perkataannya datang melalui doa. and through connecting with his Father in the power of the Spirit. Ya, dan melalui hubungan dengan Bapanya di dalam kuasa Roh Kudus. So let this prayer pattern help you to realize that too. Dan biarlah pola doa yang seperti ini juga membuat saudara menyadarinya. The reality is Karena kenyataannya adalah prayer is the most intimate and powerful thing we can do to connect with God. ya, doa ialah hal yang paling intim dan penuh kuasa yang bisa kita lakukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Be ignited in your prayer life Ya, biarlah saudara dibangkitkan menyala-nyala dalam hidupan doa saudara. as you are reconnected with God in a new dimension and understanding. Amin. Selagi saudara terhubung dengan Tuhan di dalam dimensi dan pengertian yang baru. So you can praise him for his unconditional love. Jadi saudara bisa memuji Tuhan untuk kasih-Nya yang tak bersyarat. And the means for us to have a relationship with him. Ya, sehingga kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. I pray that the Holy Spirit will come upon each and every one of you. Dan saya berdoa biarlah Roh Kudus itu turun menaungi setiap daripada saudara. Burn us from the inside out so that we will never be the same again. Amin. Membakar kita dari dalam keluar sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang sama. Oh, how I long to see the revival in our generation. Dan betapa saya rindu untuk melihat kebangunan rohani di dalam generasi kita. Just like the day of the Pentecost, a rushing mighty wind. Sama seperti di hari Pentakosta di mana tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras. The fire of the Holy Spirit came upon us. Dan kuasa daripada Roh Kudus turun di atas kita semua. Burn us inside out. Dan membakar kita dari dalam keluar. And we will never be the same anymore. Dan kita tidak lagi menjadi orang yang sama lagi. Did you hear what I said? You will never be the same anymore. Amin. Dan saudara perhatikan apa yang saya katakan. Saudara tidak akan menjadi orang yang sama lagi. We become like David in our generation. Kita menjadi seperti Daud dalam generasi kita. We become like Esther in our Kita generation. menjadi seperti Esther dalam generasi kita. We become like Daniel in our Kita generation. menjadi seperti Daniel dalam generasi kita. And all those powerful, mighty men of God like Elijah, Elisha, Peter, Paul, John. Dan juga dari pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa dalam Alkitab seperti Elia, Elisa, Petrus, Yohanes, Paulus. And many more mighty men and women in the Bible. Dan banyak lagi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa baik laki-laki dan wanita di dalam Alkitab. We become what God
wants us to be Kita menjadi apa yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi. and do what God wants us to do. Dan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Oh, I pray that God will raise our generation Dan saya berdoa biar Tuhan sendiri yang membangkitkan generasi kita as a warrior of prayer sebagai prajurit doa. that are bold, zealous, and passionate about the kingdom of God. Ya, menjadi prajurit doa yang berani, bergairah bagi kerajaan Allah. A generation that doesn't fear, Sebuah generasi yang tidak takut, that is not afraid of anything, yang tidak takut akan apapun, but full of the fear of God. tapi memiliki penuh takut akan Allah. A generation that would not stop, Sebuah generasi yang tidak akan pernah berhenti. but even get louder when the enemies try to attack the church. Amin. Tapi bahkan berseru lebih kencang lagi ketika musuh mencoba menyerang gereja-gerejanya. When they try to attack the believers, Dan ketika musuh mencoba menyerang orang-orang percaya, the families and the children, dan keluarga-keluarga maupun menyerang anak-anak. all we become louder. Dan itu akan menjadi semakin keras. I pray fresh fire from heaven. Dan saya berdoa di api yang segar dari sorga. I pray that the Holy Spirit will fill you like never before Dan saya berdoa bila Roh Kudus itu memenuhi saudara seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. and transform you Dan mengubahkan saudara. and ignite you to do the kingdom's assignment. Dan juga membangkitkan saudara untuk melakukan penugasan kerajaan Allah. Hallelujah. Praise the Lord. Dan haleluya, puji nama Tuhan. We really need to burn in our prayer life. Kita perlu benar-benar dibakar dalam kehidupan doa kita. I want it in my life. Dan saya menginginkannya di dalam kehidupan saya. I want it in our church. Saya menginginkannya dalam kehidupan gereja saya. I want it in the lives of every believer. Dan saya ingin menginginkannya terjadi dalam kehidupan setiap orang Oh, percaya. people of God, let's rise up on our feet wherever you are and begin to raise your hand and begin to declare. Amin. Dan umat Allah dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri dan angkat tangan saudara dan mari kita menyatakannya. Let your fire fall upon me. Dan biarlah api daripada Roh Kudusmu turun di atas saya. Oh, let me be ignited. Let me become the warrior of prayer. Dan biarlah saya dibangkitkan dan menjadi prajurit doa. Oh, Father God, I thank you. Dan Bapa, saya mengucap syukur. And may your anointing go forth, oh God. Dan biarlah urapanmu turun mengalir Tuhan. May they be ignited like never before, changed like never before. Dan biarlah umatmu dibangkitkan seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan diubahkan Tuhan. Oh, Father, your anointing, your power to manifest in their life. Dan Bapa, biarlah kuasamu dan urapanmu dimanifestasikan dalam hidup mereka. Not afraid of anything, Sehingga mereka tidak takut akan apapun. but full of fear of the Lord, Tapi justru penuh dalam takut akan Allah. only doing your will. Dan hanya mengikuti kehendakmu. Bless your people. Diberkatilah umatmu. Cover them. Dan naungi mereka. Protect them. Dan lindungi mereka. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I receive it, Lord. Dan saya menerimanya Amen. Tuhan. Amin. Hallelujah. I pray that you are blessed with the message. Dan haleluya, saya percaya saudara diberkati dengan pesan yang disampaikan. Go through them again and again until you really get ignited and power of God manifesting in your life. Amin. Saudara bisa mendengarkannya berulang kali dan juga mempelajarinya sampai kuasa Tuhan diwujudkan dalam hidup saudara. May the peace of God rest upon you. Dan biarlah damai sejahtera Allah berdiam di antara saudara. May His love envelop you. Dan biarlah kasih-Nya melingkupi saudara. May His blessing overflow like never before. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan turun seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. That the double blessing come upon them. Sehingga berkat 2 kali lipat pelipat gandaan turun di atas mereka. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. I receive it, Lord. Dan saya menerimanya Tuhan. I'll see you next week again. Until then, bye-bye. Dan saya berjumpa saudara kembali minggu depan. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement
yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun, dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of Word, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu 1 bulan sekali setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.